Dr. Tirta soroti beda perlakuan pemerintah terhadap kerumunan Habib Rizik. Kalau mau bijak dan kalau mau tegas, ayo tegas semua. Jangan karena itu anak presiden buat di Solo tegur, Pak Habib Rizik tegur, Surabaya tegur, di Bali tegur. Ayo, nggak apa-apa. Karena ini netral, ini nggak urusan kemanusiaan. Kita singkirkan dulu politiknya, kita singkirkan dulu pilkadanya, kita singkirkan dulu politiknya. Sampai di Twitter, saya ngeritik Pak Habib Rizik, saya ngeritik kegiatan Petamburan, dianggapnya saya tebong. Saya ngeritik Pak Ganjar, dianggapnya kadrun. Nah, terus gimana bos kalau saya ngeritik dianggapnya kayak gini terus? Saya dianggap, bahkan ada netizen yang ngomong kayak gini, Tirta, kamu mencela-mencela, relawan mencela-mencela, putuskan yang kamu bela yang mana. Lah, saya bela kemanusiaan. Saya nggak peduli tokoh mana yang saya bela. Ya kan, ancamannya saya ngeritik Petamburan, dianggapnya saya anti ulama. Enggak, saya nggak ngurusi personal. Saya ngeritik Jawa Tengah hari ini, diucapinnya saya kadrun. Saya ngeritik Mas Gibran yang di Solo, dianggapnya saya benci Pak Jokowi. Saya ngeritik Pak RK, dibilangnya anti Pak RK. Lah kalau kita ngeritik dikait-kaitin kayak gini ya nggak selesai COVID ya. Konser musik ini semua batal, tapi Liga 1 batal. Kampanye boleh naik ranking. Coba bisa dicek videonya saya share tuh di Twitter. Naik ranking tuh nggak pakai helm, nggak pakai masker, bawa bendera, reng-teng. Tapi di satu sisi yang Petamburan seperti, ayo kita sama-sama. Kalau kenapa Jakarta viral, mungkin saya bisa katakan ke Pak Riza, kenapa kok Jakarta yang viral dua? Karena Pak Anies ada PSBB transisi, ini yang digarisbawahi. Jadi selama PSBB transisi, DKI itu keblongan dua hal, demo omnibus sama yang ini. Dan kita masih ada libur akhir tahun, reuni 212, saya nggak tahu jadi apa enggak. Dan akhirnya ini konfliknya memanas, seolah-olah pusat sama DKI itu berseberangan. Ayo kita semua duduk bareng di sini. Relawan kayak saya ini 8 bulan nggak ketemu keluarga ya Mas. Relawan peduli pencegahan COVID-19, Dr. Tirta Mandira Hudi menilai seharusnya pemerintah bersikap tegas kepada semua pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Ia membandingkan sikap pemerintah terhadap kerumunan Habib Rizik Syihab dan kerumunan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, saat mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Tirta mengatakan seharusnya pemerintah tidak mempersoalkan kerumunan Habib Rizik karena hal yang sama juga terjadi kepada Gibran di Solo. Kalau mau bijak, tegas, ayo tegas semua. Jangan anak presiden di Solo, Habib Rizik ditegur, semua harusnya ditegur. Tirta dalam acara Indonesia Lawyers Club. Tirta menyebut sejak virus corona mewabah di Indonesia, ia sudah sering mengkritik tidak tegasan pemerintah dalam menindak kerumunan. Misalnya, soal kerumunan dangdutan di Wisma Atlet, kerumunan di restoran cepat saji McDonald's Sarina, kerumunan di Waterboom Medan, demo Omnibus Law, dan masih banyak lagi. Dalam kasus Habib Rizik, menurut Tirta seharusnya sejak awal pemerintah bisa mengambil langkah yang serius untuk mengantisipasi kerumunan massa Habib Rizik. Salah satunya adalah dengan mengajak dialog kubu FPI dan Habib Rizik. Kita sudah tahu di sana massa Habib Rizik banyak. Harusnya ajak Habib untuk mengedukasi. Sudah diajak dialog. Tokoh yang jemput sudah diajak diskusi, ujarnya. Tirta juga menyayangkan pencopotan Irjen Nana Sujana dari posisi Kapolda Metro Jaya. Nana sebelumnya dicopot karena tidak menjalankan perintah penegakan protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19. Menurut Tirta, sejak pandemi Nana sebetulnya sudah menjalankan tugas dengan cukup baik. Salah satunya adalah dengan membagikan masker ke pabrik-pabrik. Polda Metro itu bagi-bagi masker ke pabrik, itu nggak dipandang. Gara-gara ada ini, kerumunan Habib Rizik dicopot. Kata Tirta, kerumunan massa terjadi sejak kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia Selasa pekan lalu. Kerumunan itu dimulai saat penyambutan Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Habib Rizik.
Buntut dari kerumunan tersebut, pihak Habib Rizik telah dijatuhi sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, Kapolri Jenderal Idam Aziz juga mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat terkait penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi. Tidak hanya itu, kepolisian saat ini juga mulai mengusut dugaan pelanggaran pidana dalam kerumunan di acara pernikahan Putri Habib Rizik. Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya sudah meminta keterangan dari sejumlah pejabat pemerintah Provinsi DKI, termasuk Gubernur Anies Baswedan. Dalam kasus Gibran, kerumunan terjadi saat ia mendaftar sebagai calon wali kota Solo di kantor KPU Solo, Jalan Kahuripan Utara, Sumber, Kecamatan Banjarsari, 4 September lalu. Ketika itu Gibran yang mendaftar bersama pasangannya, Teguh Prakosa, disambut oleh ribuan pendukungnya. Para pendukung dan kader menyebar di sepanjang jalan di depan kantor KPU dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka mengabaikan aturan jaga jarak dan kewajiban menggunakan masker. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu saat itu tidak memberikan sanksi kepada Gibran dengan alasan saat kerumunan terjadi masa kampanye pilkada belum dimulai.